Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat yang penuh barokah ini kami dapat hadir kembali menjumpai seluruh pemirsa di negeri yang kita cintai ini dan juga saudara-saudara semua yang ada di seluruh mancanegara. Berkat rahmat Allah kita bisa berbuat apa saja yang baik-baik. Tentunya ini untuk memperoleh rahmat Allah yang lebih besar. Demikian juga dengan doanya Rasulullah untuk seluruh umatnya yang ada di dunia ini, kita pun bisa selalu mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Agung. Untuk itu tiada kata yang paling indah yang ingin saya sampaikan saat ini, kecuali hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Mia yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan yang baik ini, Syekh Ibrahim telah berkata, "Innama halaka man halaka qablakum bisalasin hisalin bifudulil kalam wa fudulit tu'am wa fudulil manam." Sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian karena 3 hal. Yang pertama, terlalu banyak bicara hal-hal yang sia-sia yang menyebabkan manusia celaka. Yang kedua, terlalu banyak makan. Dan yang ketiga, banyak manusia yang binasa ini karena terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, ingin hidup ada dalam rahmat Allah, maka tentu harus mengikuti peraturan Allah dan peraturan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu menjadi catatan yang sangat penting bagi kita semua bahwa orang-orang yang terdahulu mereka hidup selalu ada dalam kebinasaan, selalu hancur dalam segala langkah. Kenapa? Kata Syekh Ibrahim, karena masalahnya yang pertama, bipudulil kalam, terlalu banyak bicara hal-hal yang sia-sia. Kalau bicaranya asal bunyi, ini akan mengakibatkan masalah yang fatal. Kalau bicara asal enak di dirinya, sementara orang lain tidak enak pun tidak jadi masalah bagi si pembicara. Maka mereka yang bicara asal-asalan hidupnya jadi binasa. Tidak sedikit orang yang masuk penjara karena lisan. Tidak sedikit orang yang masuk ke neraka karena lisan. Oleh karena itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kalau orangnya dibunuh satu orang, ya satulah yang mati, ya selesai karena hanya satu orang. Tapi kalau orang memfitnah, menjelekkan orang, dan dari orang ke orang, kemudian berantai-rantai, rantainya sampai ribuan rantai, maka banyak orang yang tahu gara-gara seorang bicara salah, gara-gara seseorang memfitnah, maka semua orang di dunia jadi tahu. Maka lisan yang sangat jelek tadi akan membawa orang tadi binasa, akan membawa orang itu sengsara, akan membawa orang itu celaka. Ini gara-gara lisan. Oleh karena itu Rasulullah pernah menjelaskan, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah. Kalau kita pemirsa selalu bicara yang baik, bicara yang sejuk, bicara yang enak, ini manfaatnya luar biasa. Ucapan yang indah akan menjadi hiasan yang indah untuk semua orang. Ucapan yang buruk akan mengibatkan seseorang jatuh ke lembah-lembah keburukan. Pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penyebab kebinasaan yang kedua
terlalu banyak makan. Wa fudulit ta'am. Kalau orang makan, makannya tidak dibatasi. Makannya semaunya, makannya seenaknya, makannya sekuatnya. Maka perut pun akan jadi sakit. Karena ini terlalu banyak makan. Kenapa kalau seseorang hamba Allah melaksanakan ibadah saum akan memperoleh kesehatan yang prima? Karena makan ketika puasa teratur, makan ketika puasa berjalan dengan baik, minum dengan baik, sehingga orang yang saum akan lebih sehat badannya. Oleh karena itu para dokter ketika seorang hamba akan dioperasi, wajib puasa terlebih dahulu. Agar ketika dioperasi berjalan dengan lancar. Makanya Rasul bersabda, sumu, berpuasalah Anda semua. Nanti engkau akan sehat, kata Nabi. Ini pesan baginda Rasul. Jadi banyak makan, terlalu berlebih-lebihan, akan binasalah kita. Perut akan sakit, perut bisa rusak, organ tubuh tidak akan berjalan dengan normal kalau terlalu banyak makan. Demikian juga kalau orang terlalu sedikit makan alias kelaparan, perut pun sakit, perut pun juga bisa binasa karena sering kelaparan. Pagi makan bubur, siang-siang nganggur karena tidak ada yang dimakan. Nah, pemirsa TV Mega Ibnu Abbas yang dirahmati oleh Allah, penyebab kebinasaan yang ketiga, ini terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat. Pagi tidur, siang tidur, sore pun tidur, malam pun masih tidur. Non-stop tidur terus, ini akan menjadikan seseorang binasa. Hidupnya binasa, hidupnya akan menjadi sulit. Aturan usaha, dia tidak usaha. Aturan olahraga, tidak olahraga. Akhirnya badannya selalu sakit. Kenapa? Terlalu banyak tidur. Ketika puasa saja, kalau seorang hamba terus-terusan tidur, itu makruh hukumnya, tidak bagus. Oleh karena itu, tidur pun diatur. Kapan waktunya tidur, kapan waktu istirahat, kapan kita melek, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan malam untuk istirahat, diantaranya untuk tidur. Jadi jangan dibalik, siang dipakai untuk tidur, malam untuk begadang. Ini tidak pas menurut syariat Islam. Ada siang, ada malam. Ini semua untuk digunakan sebaik mungkin agar kita tetap sehat, agar kita tetap berkah dalam segala kehidupan. Oleh karena itu, ketika hamba Allah ingin jauh dari berbagai hal-hal yang membinasakan kita semua, janganlah menentang Allah dan Rasul-Nya. Janganlah menentang hal-hal yang baik. Ikutilah yang baik, tinggalkan yang negatif. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Inilah pemirsa yang dapat saya sampaikan pada saat yang penuh barokah dan rahmat ini. Mudah-mudahan Allah selalu beserta kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.